Jadi angka yang sekarang per Mei 2026 itu guru non ASN yang terdaftar di Japodi itu jumlahnya 172.323 karena kan sebagian sudah pensiun ya, dan sudah ada yang berubah status menjadi paruh waktu saat itu. Jadi 172.323. Kita punya formasi yang terbuka untuk umum itu 464.856 itu untuk yang formasi Kemendikbudrismen. Jadi kami berharap guru-guru ini ikut mengikuti seleksi tersebut ya, mengikuti seleksi terbuka CPNS yang memang itu mengundang semua putra terbaik bangsa. Bukan hanya salah satunya yang bisa ikut adalah guru non ASN itu, kemudian ada lulusan BPJS Prajabatan dan lulusan S1 D4 yang memang punya panggilan jiwa untuk menjadi guru dan mempunyai panggilan hati yang punya semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi itu, dan nanti jika mereka tidak lolos dalam seleksi CPNS, pada dasarnya mereka masih bisa mengajar. Karena kita penyelesaian status pemenuhan 529.000 guru itu bertahap. Kita tahu bahwa seleksi CPNS itu tidak mudah, sehingga sampai penuntasan itu mereka masih bisa mengajar. Tetapi kami berharap mereka semua, jadi perhitungan formasi 529.000 seluruhnya dengan Kemenak dan 464.856 yang dari Kemendikbudrismen itu memperhitungkan salah satunya adalah formasi atau posisi yang sekarang diduduki oleh guru non ASN itu kita hitung sebagai formasi kosong. Itu adalah 172.323 plus kekosongan guru, itu angka yang sebenarnya adalah 224.454. Kemudian jika nanti ada guru yang diangkat jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, itu jumlahnya kurang lebih 66.900-an. Dan ada juga kebutuhan di SMP atau Sekolah Nasional Terintegrasi 1147. Jadi formasi yang sekarang diduduki oleh guru non ASN sudah akan diperhitungkan sebagai formasi CPNS. Saya menghimbau guru-guru bersiap untuk mengikuti seleksi ini. Jadi Bapak Ibu ini kan masih muda, sebagian besar muda Mbak. Jadi karena yang P3K itu sejak 2021 itu sudah kami afirmasi umur, afirmasi pengalaman itu hampir semuanya tuntas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di data kami memang ada yang di bawah 35, di atas 35, tapi lebih besar yang di bawah 35 Mbak. Sebentar ya Prof dulu ya biar tegas. Berarti yang 172.000 menurut data tadi Ibu sebutkan guru non ASN itu mereka juga akan berkesempatan untuk mengikuti seleksi terbuka CPNS sama seperti yang P3K penuh waktu tadi Ibu ya. Sama-sama ini ya, baru bisa melakukan seleksi terbuka tes CPNS tahun 2027. Betul. Itu kan kita tahu Bu ya, biasanya kalau seleksi CPNS ada batas usia. Setahu kami 35 tahun maksimal dan bisa lebih dari 35 tahun untuk jabatan tertentu. Tapi yang seperti dokter dan lain-lain. Kalau untuk guru itu 35 tahun. Berarti kalau yang di atas 35 tahun bagaimana Bu? Ya, terkait dengan ketentuan seleksi, mekanismenya dan lain sebagainya itu ada di Kemenpan. Jadi apakah nanti akan ada mekanisme seleksi yang lain, itu kita tunggu saja. Tapi intinya adalah di Kemendikbudrismen itu tugasnya adalah memastikan bahwa 529.000 itu terisi, 172.323 itu berkesempatan mengikuti, 908.000 itu berkesempatan untuk berproses mengikuti seleksi P3K menjadi PNS. Dan guru paruh waktu tahun 2027 semuanya beralih status menjadi penuh waktu. Jadi terkait dengan apakah mekanismenya nanti akan dibedakan seperti apa, nanti kita tunggu saja. Yang pasti saya berharap yang generasi muda itu jangan terus berharap afirmasi. Cobalah berusaha, belajar, mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga Bapak Ibu guru ini bisa lolos menjadi CPNS karena kan sudah punya modal ya Bapak Ibu guru itu. Sebagian besar sudah mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik itu mempunyai nilai tersendiri di dalam seleksi sehingga berusahalah agar Prof. Bapak Ibu. Prof. Nunu, tadi Ibu mengatakan bahwa sebetulnya mereka itu nanti kalaupun tidak lolos ya seleksi tes CPNS itu mereka tetap masih dibutuhkan, masih bisa bekerja. Tapi kita tahu bahwa ada aturan yang kalau tidak salah Bu ya menyebutkan sampai masa kerja guru non ASN itu 31 Desember 2026. Ini juga masih banyak yang belum jelas Bu. Setelah 31 Desember 2026 dan mereka secara usia misalnya tidak bisa mengikuti seleksi tes CPNS, jadi akan
bagaimana Bu? Boleh dipertegas Bu? Ya, itu ya tentu kita akan membuat kebijakan transisi ya untuk ini. Sejauh mereka masih dibutuhkan satuan-satuan pendidikan dan kita belum bisa mengisi semuanya 529.000 dengan penuh, berarti keberadaan mereka masih dibutuhkan. Sebagai contoh, karena 529.000 itu 172.323-nya adalah yang sekarang guru non ASN yang ada di satuan pendidikan. Artinya kalau itu belum terpenuhi, berarti kan mereka masih dibutuhkan, Mbak. Tentu kita memerlukan apa yang tadi Pak Lalu sampaikan, itu keputusan yang sifatnya transisi untuk mengisi kekosongan kebijakan pada tahun 2027 ini. Dan itu seperti apa memang kita belum diskusikan kembali. Nanti jika sudah siap akan kami sampaikan. Biar tegas.